Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 2 orang perempuan sebagai tersangka serta seorang pasien yang sedang melakukan aborsi dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati oleh petugas. Namun naas, janin tersebut tidak terselamatkan. 2 buah janin lainnya ditemukan di sebuah lemari dan saluran pembuangan tower apartemen. Pelaku membuang janin yang berhasil diaborsi ke kloset kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Baik, ini berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 14 Desember 2023 kepada Polsek Kelapa Gading. Lalu Polsek Kelapa Gading menindaklanjuti dan melakukan pengungkapan aborsi ilegal di sebuah unit kamar di salah satu apartemen di wilayah Kelapa Gading. Dan dari situ kemudian dilakukan pengamanan terhadap 5 orang, ditetapkan tersangka 5 orang dan 2 diantaranya kita lakukan penahanan. Yaitu atas nama D, seorang perempuan, dan atas nama OIS, itu juga seorang perempuan. D ini berperan sebagai orang yang melakukan aborsi ilegal dan dia tidak mempunyai kapasitas medis, tidak punya latar belakang medis dan tidak punya izin praktek kesehatan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait penemuan kasus praktik aborsi ilegal, kita sudah terhubung dengan Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Iput Fauzan Yunadi. Selamat sore Pak Kanit. Maksud kami Ibtu Fauzan Yunadi. Selamat sore Mbak. Ya, Pak, bisa dijelaskan sebetulnya bagaimana praktik aborsi ilegal yang telah berjalan ini? Sudah berapa lama sebetulnya? Baik, dapat kami jelaskan. Kami dari unit Reskrim Polsek Kelapa Gading pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 telah mengamankan atau melakukan penggerebekan terhadap praktek aborsi ilegal yang ada di wilayah hukum Kelapa Gading. Nah, pada saat kami mengamankan terdapat 5 orang tersangka yang sudah kami tetapkan. Kemudian perihal pertanyaan yang Mbak sampaikan tadi terkait selama 2 bulan pelaku yang melakukan aborsi tersebut sudah melakukan 20 kali yang tersebar di seluruh Jakarta Raya sesuai dengan pesanan. Seperti itu, Mbak. Ya, untuk modus praktik ini seperti apa yang dilakukan oleh para tersangka ini, Pak? Kalau untuk modus yang dilakukan oleh para tersangka ini, beliau bekerja sama dengan calo, Mbak. Nah, bekerja sama dengan calo, jadi pasien ini awalnya menghubungi calo, bertemu di daerah Jakarta Pusat, kemudian melalui calo ini disambungkan ke pelaku yang melakukan aborsi. Ada 2 orang, 1 yang melakukan, berikut dengan 1 asistennya. Nah, kemudian setelah itu mereka menyepakati tempat atau lokasi tempat eksekusi atau melakukan aborsi yang dibantu oleh asisten. Nah, asisten menghubungi pihak apartemen untuk menyewa unit harian. Seperti itu, Mbak. Ya, dalam 1 hari bisa berapa banyak pasien yang mereka terima? Dalam 1 hari itu tergantung pesanan. Jadi hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka sejauh ini praktek yang mereka lakukan itu berlangsung kurang lebih 2 bulan dengan jumlah total 20 kali praktek. Ya, apa awal mereka membuat praktik ilegal ini, Pak? Jadi tersangka ini awalnya itu bertindak sebagai calo, Mbak. Jadi dia bertindak sebagai calo, pasien-pasien yang datang ke dia kemudian diarahkan ke klinik atau diarahkan ke orang yang bisa melakukan aborsi. Nah, berjalannya waktu, jadi tersangka tertarik untuk langsung melakukan praktik aborsi dengan alasan kehidupan atau ekonomi. Seperti itu, Mbak. Iya, dalam para pembeli ataupun yang ingin melakukan praktik aborsi ini, mereka dikenakan tarif berapa, Pak?
Kalau untuk tarif, tersangka memperlakukan tarif kurang lebih sekitar 10 sampai 12 juta, Mbak, tergantung dengan usia kehamilan. Baik, hukuman yang akan mengancam para tersangka ini akan seperti apa, Pak? Kalau untuk hukuman kita persangkakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak. Kemudian kita persangkakan Undang-Undang Kesehatan serta KUHP. Yang mana 2 orang yang melakukan perbuatan aborsi, yaitu yang melakukan serta asisten, itu diancam dengan pidana selama 10 tahun paling lama. Kemudian untuk ibu korban yang menghubungi calo atau yang berhubungan dengan pelaku, itu ancaman 4 tahun. Kemudian 2 pasien kita sangkakan pasal KUHP dengan ancaman paling lama 4 tahun, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibtu Fauzan Yunadi atas informasi dan waktunya untuk pemirsa TV One.